Sahabat LTVC yang dikasihi dan diberkati Tuhan, senang kembali bisa bertemu dalam ibadah hari ini. Sahabat, kata sadar memang memiliki arti penting dalam hidup ini. Ketidaksadaran dapat membawa seseorang kepada hal-hal yang dapat merusak tubuh dan jiwanya, bahkan bisa kehilangan masa depan. Alkitab memberikan fakta bahwa orang bisa sadar dan tidak melakukan hal-hal yang melawan firman-Nya. Kesadaran untuk tahu berada dalam penjara rohani sangatlah diperlukan. Dengan kesadaran, maka ada usaha untuk keluar dan menghindar. Tidak ada orang yang mau gagal dalam hidupnya. Untuk berhasil, maka orang cenderung akan melakukan apa saja. Dalam keadaan inilah, orang bisa masuk perangkap penjara rohani dan bahkan bisa masuk ke penjara fisik. Perlu Tuhan untuk melepaskan orang dari penjara rohani dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Baik sahabat, mari kita dengar sharing firman Tuhan hari ini agar kita bebas dari penjara rohani. Selalu ada harapan baru di dalam Tuhan, walaupun pernah jatuh dalam penjara rohani. Kiranya kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi sahabat LTVC. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom saudara. Sekali lagi shalom. Dimanapun kau berada, biar shalom Tuhan turun atas kita semua. Dimanapun kau berada, percayalah engkau lebih dari pemenang. Mari katakan kanan kirimu, engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang saudara. Mari naikkan ucapan syukurmu, naikkan pujianmu, sebab kita lebih dari pemenang. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Yesus. Saudara, saya mau ajak sama-sama nyanyikan lagu ini. Ini lagu iman kita. Siap saudara? Come on, nyanyikan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih Sekali lagi saudara, nyanyikan. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh haleluya. Mari yang wanita, nyanyikan lebih dari pemenang. Come on, sing it. Yeah, yeah, yeah. Mari gantian yang pria, nyatakan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih Mari saudara sama-sama nyanyikan. Oh haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja. Yesus Raja segala raja. Raja damai. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Sekali lagi saudara nyatakan haleluya. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saudara, saya mau ajak sama-sama ikrarkan, kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Yo saudara,
Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Tunjuk dirimu saudara. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sekali lagi tunjuk kanan kirimu. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Yeah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. nyatakan saya lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, kita lebih dari pemenang, amin. Karena kita punya nama di atas segala nama, namanya Yesus Kristus yang berkuasa. Percaya namanya saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia Tuhan yang sungguh amat sangat mengasihimu saudara. Dia menciptakanmu dengan tujuan lebih dari pemenang. Dan itu destiny hidup kita semua saudara. Mari kita sembah Tuhan. Mari sembah Yesus. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Naikkan pujian kepadamu. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang membebaskan. Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Oh, your hidden glory in creation, and now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Oh, you didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Yeah, my sin was great, your love is greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Oh, that could not hold you. The veil tore before you.
What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Tidak ada satu nama yang dapat menjamin keselamatan. Tidak ada satu nama yang dapat menjamin hidupmu saudara. Hanya ada di dalam nama Yesus. Apapun keadaanmu saudara, dimanapun engkau berada saat ini, ada nama Yesus. Nama yang dimeteraikan dalam setiap hidup anak-anak Tuhan. Nama yang berkuasa. Nama yang ajaib. Sahabat kita saudara, Yesus Kristus Tuhan. Name above all name. Name of Jesus. Powerful name. Nothing can stand against to the name of Jesus. To the name of Jesus Christ my King. Tiada satupun yang dapat bertahan menghadap nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama segala nama. Oh Tuhan, oh Yesus, oh penyelamatku, penghiburku, sahabat kekasihku, Tuhanku, Rajaku, oh tiap Bapakku. The way, the truth, and the light. Jesus, Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy. Yes, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Come sing. Worthy is the Lamb. For you are holy, 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 holy. Jesus, you are holy. Worthy is the Lamb.
For you are holy, holy. Biar yang bernafas katakan, Are you Lord God Almighty? dengan segenap hati. What is the Lamb? What is the Lamb? Singing you are holy, oh so holy. Are you Lord God Almighty? Word is the Lamb, word is the Lamb. Amen. So holy, so holy. The Lamb of God, you are holy. You are holy. You are holy. You are Semua makhluk pun sujud menyembahmu. Hanya kau yang layak, hanya kau yang layak disembah, hanya kau layak dipuji, kau yang layak dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Seluruh makhluk pun menyembah di hadapan tahta, seluruh malaikat sujud menyembah, seluruh bumi tersyukur menyembahmu. Tuhan Yesus Raja segala raja yang duduk di tahta kekal selamanya, layak terima kemuliaan, layak terima pujian, layak terima syukur sampai selamanya. Yesus, oh Yesus, oh Yesus, ya Tuhan, ya Tuhan, ya layak diagungkan, layaklah kau Tuhan sampai selamanya. Biar semua yang bernafas memuji-mujimu, biar semua yang bernafas berkata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Sebab Engkau saja yang layak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari kepada hambanya kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Tentunya kami berharap dari tempat kami menyapa sahabat LTVC berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sehat, berada dalam perlindungan Tuhan. Walaupun keadaan demi keadaan yang harus dilalui, tentunya kami sangat percaya sahabat LTVC senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan. Dan Tuhan selalu menyediakan berkat-berkat bagi orang-orang yang mengasihinya. Baik sahabat LTVC, hari ini kita akan membahas sebuah tema sharing yang juga menarik, yaitu lepas dari penjara rohani. Tentunya penjara yang kita bahas hari ini bukanlah seperti penjara yang mungkin sahabat-sahabat LTVC pernah melihatnya dengan mata sendiri. Karena penjara di dunia ini kita tahu bahwasanya ada tempatnya, kemudian ada penjaganya, gedungnya juga mempunyai tingkat keamanan yang sangat tinggi supaya orang yang berada di dalam penjara tersebut tidak dapat keluar. Tapi yang kita bahas hari ini adalah penjara rohani. Sahabat LTVC mungkin bertanya-tanya,
Apa sih penjara rohani itu? Kok baru saya mendengarnya kali ini? Nah, di mana kita tahu penjara rohani adalah suatu keadaan di mana orang tidak sadar bahwa dirinya dikendalikan oleh roh jahat di dalam kehidupannya, atau kehidupan yang selalu berpusat pada diri sendiri. Apabila kita membaca Alkitab kita bisa melihat ada dua keadaan orang bisa berada dalam penjara rohani. Yang pertama adalah orang tidak bisa melakukan aktivitas seperti sebagaimana biasanya. Dan yang lebih ringan adalah dia dapat melakukan aktivitas dan pada saat roh jahat itu menyerang, itu dia tidak bisa melakukan aktivitas. Yang kedua adalah orang dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan kelihatan fine-fine, baik-baik saja. Bahkan orang-orang tersebut bisa bernyanyi, memuji Tuhan, bisa melayani Tuhan, bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Luar biasa bukan? Baik, kita akan lihat apa yang Alkitab katakan untuk yang pertama tadi kita bahas, yaitu tidak bisa melakukan aktivitas seperti orang biasa ataupun dapat melakukan aktivitas. Tetapi pada saat roh jahat itu menyerang, orang tersebut tidak dapat mengadakan aktivitasnya. Kita baca di Markus 5 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan buat sahabat-sahabat LTVC. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah orang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Ayat 4. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Sahabat LTVC, kita membaca beberapa ayat tadi itu memberikan kita gambaran bahwasanya orang Gerasa yang kerasukan tadi itu tinggal di pekuburan. Kita bisa mendapat satu pengertian bahwasanya apabila seorang yang dibawa penjara rohani, dibawa ikatan daripada roh jahat, tentunya orang tersebut kehilangan masa depan. Seperti orang Gerasa tadi, tinggalnya di pekuburan. Kuburan adalah satu gambaran di mana orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah fisiknya terbujur kaku, di mana orang tersebut meninggal dan ditanam di tempat itu. Gambaran itu memperlihatkan kepada kita penjara rohani ini bisa membuat orang kehilangan masa depan. Dan yang kedua adalah terasing, artinya dia lepas dari kelompok-kelompok sosial, dia lepas dari komunitas, dia lepas dari persaudaraan, dia lepas dari kekeluargaan yang ada, dia lepas dari pertemanan, dia lepas dari persahabatan. Sehingga memang penjara rohani ini bisa membawa orang jauh terisolir. Dan orang tersebut tidak bisa lagi mengadakan kontak sosial dengan siapapun. Dan sangat memprihatinkan. Kita bisa melihat dari kisah tadi. Dan orang tersebut menyakiti dirinya sendiri. Ayat-ayat selanjutnya kita bisa baca di mana dia bisa memukul dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Dan bahkan kalau kita melihat karakternya itu sudah bukan mirip manusia yang normal. Karena dia melukai diri sendiri, menyakiti diri sendiri, bahkan kekuatannya luar biasa. Alkitab mencatat belenggu, rantai, kalau rantai itu dari besi, itu bisa diputuskan. Dan ingat, roh jahat itu tahu siapa Yesus. Kalau kita baca seterusnya ayat tersebut, dia tahu itu Yesus. Dan roh jahat itu kenal siapa Yesus. Nah, ini yang kita lihat
pada saat kita berada di dalam penjara rohani, di bawah kuasa roh jahat, kuasa kegelapan, kita tidak bisa melakukan aktivitas normal seperti biasa. Nah, yang kedua tadi adalah kita bisa melakukan aktivitas, tetapi pada saat roh jahat itu menyerang, kita tidak bisa melakukan aktivitas, ataupun seseorang itu tidak bisa melakukan aktivitas. Ini tercatat di Markus 9 ayat 18. Kita bisa bacakan. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Dalam kisah ini mengatakan kepada kita bahwasanya ada seorang anak yang dirasuki juga oleh roh jahat, tetapi pada saat roh jahat itu tidak manifestasi, tidak apa-apa, anak itu biasa saja. Pada saat manifestasi, kalau kita baca ayat seterusnya adalah anak tersebut akan ditarik kepada kebinasaan. Seperti yang tadi, tidak punya harapan, tidak terasing, sehingga tidak ada lagi masa depan yang bisa menyertai anak tersebut. Tapi kita bisa melihat setiap penjara rohani yang seberat apapun, pada saat orang tersebut datang kepada Yesus, ataupun Yesus datang kepada orang tersebut, maka semua dilepaskan. Orang Gerasa tersebut juga dilepaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak kecil tersebut juga dilepaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Nah, yang kedua adalah orang tersebut dapat melakukan aktivitas dengan baik dan memiliki kehidupan yang normal. Dalam hal ini, roh jahat bisa masuk ke dalam diri kita, tetapi kita bisa melakukan aktivitas kita. Seperti apa roh-roh tersebut? Alkitab mencatat seperti roh cemburu, roh perzinahan, roh pemecah belah, roh kekacauan. Semua yang tadi saya sampaikan, orang akan hidup normal seperti biasanya, tetapi ada roh jahat di dalamnya. Seperti orang cemburu, nggak kelihatan. Misalnya, dia lihat orang punya mobil baru, dia pengen mobil baru. Bahkan dia menciptakan perkataan-perkataan yang tidak baik karena cemburu. Mobil itu dibeli dari bukan uang yang benar, macam-macam. Jadi itu dari roh cemburu. Kemudian orang berzina biasa saja hidupnya. Dia tidak merasa bersalah apabila misalnya dia selingkuh dengan istri orang, dia berselingkuh dengan suami orang. Ini yang terjadi di dalam kehidupan saat ini. Bahkan orang yang suka melakukan memecah belah, persahabatan, pertemanan dan sebagainya, bisa juga menciptakan hoaks dan sebagainya, itu seperti biasa aja hidupnya. Dan bahkan orang yang suka membuat kekacauan, dia tidak bisa senang kalau melihat keadaan baik, keadaan senang, sukacita, tapi dia ingin membuat kekacauan dimanapun dia bisa membuat kekacauan. Nah, kita bisa melihat ini ada pengaruh roh lain. Tadi yang pertama kita membahas roh jahat yang bisa sampai membuat orang tidak mempunyai masa depan. Tapi yang kedua ini kita bahas, itu membuat orang bisa melakukan aktivitas, tapi dia menarik pelan-pelan orang tersebut kepada kebinasaan. Dan selanjutnya adalah kita membahas penjara rohani yang berpusat pada diri sendiri. Nah, bagaimana mungkin tanpa roh jahat yang kita sudah bahas tadi, orang bisa masuk ke dalam penjara rohani? Bagaimana dengan situasi membawa orang kepada jalan yang buntu, seperti tidak ada jalan keluar, masalah ekonomi yang semakin parah, sakit yang berkepanjangan, kemudian kesalahan masa lalu, hubungan suami istri yang tidak harmonis. Nah, apa yang saya sampaikan tadi itu ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Contoh hubungan suami istri yang tidak harmonis, sehingga orang bisa keluar dari jalurnya karena berpusat pada diri sendiri, sehingga dia memilih mengambil jalan untuk contohnya mempunyai will atau
pil, wanita idaman lain atau pria idaman lain. Dan membuka celah kepada masuknya roh jahat ke dalam orang tersebut. Sahabat aktivisi yang dikasihi Tuhan, keadaan ini orang tidak bisa menyalahkan Tuhan. Tetapi apa? Orang ini yang membuka celah sendiri sehingga bisa masuknya roh jahat. Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Alkitab memang mencatat di Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Benar ada, roh jahat ada, penguasa dunia, penghulu dunia yang gelap ada. Tetapi yang baru kita bahas ini adalah berpusat pada diri sendiri. Sehingga apa? Tidak selalu kita berperang melawan roh jahat. Ya, sahabat aktivisi, saya ulangi sekali lagi, kita tidak selalu berperang dengan roh jahat. Kadangkala kita berperang dengan diri sendiri. Saya bisa memberikan satu gambaran yang lebih luas, yaitu pada saat orang ingin dihargai lebih, pada saat dia tidak dihargai lebih, dia akan kecewa, dia akan mengundang roh cemburu tadi. Kemudian ada orang yang mau dilayani lebih, membandingkan pelayanan, kenapa bisa melayani ini lebih, ini tidak. Nah, dan kemudian kecewa, artinya belum dewasa rohani, tetap berpusat pada diri sendiri. Kemudian ingin lebih daripada orang lain, selalu bersaing dengan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memiliki satu tetangga di dalam kompleks, dia bercerita kepada saya begini, Pak Ruslan, saya baru operasi jantung, saya baru pasang ring, saya hampir mati, dia bilang, saya baru sadar hidup ini sebentar saja. Dulu ya, saya ini kalau orang ganti mobil baru, teman saya sesama bisnismen atau apa, saya juga pengen ganti. Bahkan saya pengen ganti yang lebih bagus dari teman saya. Jadi artinya yang saya sampaikan tadi ingin lebih dari orang lain. Dia bilang pada hari ini saya waktu mau masuk ruang operasi, saya baru sadar. Ternyata nyawa saya kalau tidak ada Tuhan sebentar saja mau diambil gampang sekali. Dan dia mengatakan kepada saya sudah hilang itu sama sekali. Saya tidak mau melihat bersaing dengan orang lain. Sekarang yang saya pikirkan apa? Bagaimana saya bisa hidup rukun dan damai dengan istri, dengan anak-anak saya. Saya bisa melakukan hal yang baik untuk keluarga saya. Saya mempersiapkan masa depan anak-anak saya. Nah, kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, begitu dicelikkan, disadarkan oleh Tuhan, dia akan berbalik. Sehingga dia menutup semua celah yang iblis bisa pakai untuk membuat orang tersebut menjadi binasa. Contoh-contoh yang baru saya sampaikan tadi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan roh jahat. Ya. Bahkan hal ini bisa terjadi pada orang-orang yang sudah lahir baru. Dan orang yang penuh Roh Kudus. Dan bahkan orang yang sudah melayani Tuhan. Dan kami baru mendengar satu kesaksian orang yang bisa memuji Tuhan, bisa melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Sewaktu ada pelayanan kelepasan itu mengalami manifestasi. Seperti ada makhluk lain di dalam tubuh orang tersebut. Nah, inilah kita bisa melihat kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Mengapa ini bisa terjadi sebenarnya? Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi? Ada pepatah mengatakan musuh yang jauh itu lebih gampang dilawan. Tetapi musuh yang ada di dalam kita ini lebih sulit dilawan. Ada juga yang mengatakan musuh dalam selimut. Ya. Kadang-kadang kita bisa menang melawan yang jauh, tetapi kita nggak bisa menang melawan yang dekat. Yang dekat itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Justru semua yang kita bahas tadi itu kontrolnya ada di mana? Di dalam diri sendiri. Karena orang itu setiap saat
bisa berubah, tergantung keadaan rohaninya. Bisa jatuh, bisa bangkit, bisa bertahan. Tetapi yang paling penting adalah kita jangan berpusat pada diri kita sendiri, tapi kita memikirkan hal-hal yang baik yang kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, pintu itu ada di dalam diri kita. Kita yang mengatur. Kita mau buka atau kita mau tutup sebenarnya. Kita mau buka untuk hal-hal yang baik, yang benar, atau kita mau tutup untuk hal-hal yang tidak baik ataupun tidak benar. Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri itu selalu bisa membawa kita keluar dari jalan Tuhan. Oleh sebab itu, kita kadang-kadang berperang melawan diri sendiri. Tuhan mau hati kita selalu ditumbuhi oleh apa? Oleh bunga yang indah, oleh rumput yang hijau. Bukan ditumbuhi oleh semak duri, bukan ditumbuhi oleh ilalang. Tuhan mau taman hati kita ini subur dan baik. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, Mazmur 24 ayat 3 dan 4 berkata begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kembali lagi, murni hatinya. Sehingga hati ini berperan sekali. Mau dibuka untuk siapa? Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, hari ini apabila sahabat LTVC pernah berhubungan dengan roh jahat, memegang jimat, dan lainnya, dan mengizinkan roh cemburu, perzinahan, perpecahan, kekacauan bekerja dalam diri sahabat LTVC, serta memiliki kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, jangan takut, jangan kecil hati. Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Mari ikutin doa saya sahabat LTVC. Tuhan Yesus, saya mengaku dosa dan bersalah pernah berhubungan dengan roh jahat, memegang jimat, meramal dan lainnya. Melalui ibadah ini saya mau melepaskan hal tersebut dan putus dengan kuasa kegelapan. Roh Kudus masuk dalam hatiku dan memulihkanku. Darah Yesus membasuh diriku menjadi kudus. Tuhan Yesus, saya mau melepaskan roh cemburu, roh perzinahan, pemecah belah, kekacauan, agar saya dapat hidup sukacita. Roh Kudus masuk dalam hatiku dan memulihkanku. Darah Yesus membasuh diriku menjadi kudus. Tuhan Yesus, saya mau melepaskan kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, agar hatiku menjadi bersih, suci, dimurnikan oleh kuasa darah Yesus. Amin. Sahabat LTVC, kita sudah di penghujung ibadah. Saya dapat simpulkan bahwasanya penjara rohani dapat disebabkan oleh roh jahat, dan yang kedua adalah berpusat pada diri sendiri. Sahabat LTVC, tadi kita sudah berdoa, kita dilepaskan oleh hal-hal yang demikian. Maka jagalah hati sahabat LTVC, seperti Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sahabat LTVC, kita baru mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan mengenai lepas dari penjara rohani. Sahabat LTVC, kami sangat sukacita apabila sahabat LTVC bisa lepas dari penjara rohani sehingga bisa terbang tinggi bersama Tuhan dan bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan dan bisa menikmati kedekatan bersama Tuhan. Saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus secara bersama-sama, secara online. Tentunya sahabat LTVC telah menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Tentunya kita ambil waktu hening sejenak agar kita bisa melakukan perjamuan kudus dengan penuh hadiratnya. Kita hening sejenak agar kita bisa berdoa singkat saja untuk meminta Tuhan campur tangan di dalam hidup kita semua.
supaya bisa dilepaskan dari semua ikatan-ikatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita keluar dari penjara rohani. Kita hening sejenak. Baik, sahabat RTVC, kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama. Sahabat RTVC, kita baru melakukan perjamuan kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami telah dilepaskan dari penjara rohani. Melalui doa kami, melalui perjamuan kudus, kami percaya darah Yesus memutuskan, memurnikan kami menjadi baru. Semua ikatan-ikatan oleh roh jahat, keadaan yang berpusat pada diri sendiri, telah dibasuh oleh darah Yesus, sehingga kami dijadikan baru. Tuhan, kami bersyukur Kau memberkati semua sahabat RTVC, semua pelayan Tuhan, Kau berkati berlipat ganda Tuhan. Kau cukupkan semua yang diperlukan oleh sahabat RTVC. Yang memiliki masalah Tuhan, Kau berikan jalan keluar. Yang butuh masalah finansial Tuhan, yang butuh pertolongan Tuhan, Tuhan buka perbendaharaan langit, Kau curahkan berkat bagi sahabat-sahabat RTVC. Tuhan, yang sakit, yang bergumul dengan sakit penyakit, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau adalah Allah penyembuh kami. Makasih Tuhan, Kau berkati Indonesia, Kau berkati mulai presiden sampai turun ke bawah, sampai di jajaran RT dan RW Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai negara Indonesia dan memberkati Indonesia Tuhan. Kau memberkati juga semua jajaran kepolisian, TNI, kejaksaan, kehakiman, legislatif Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu untuk negara kami Indonesia. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Kau berikan kekuatan untuk semua hamba Tuhan, agar terus melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budinya Tuhan. Kau mencukupkan semua keperluan daripada hamba Tuhan tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Sahabat RTVC, kini saatnya kita mengakhiri ibadah. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.